Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abel Fitrhanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab pengembangan paragraf. Baiklah, kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisan itu harusnya dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterputusan isi. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulisan menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Tiap-tiap kalimat merupakan kesatuan kecil dalam karangan yang menyampaikan suatu maksud, sedangkan paragraf-paragraf merupakan kesatuan yang lebih besar, yang susunan dari satu atau lebih kalimat dan merupakan kesatuan yang utuh untuk menyampaikan suatu gagasan. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu bahu-membahu kerjasama dan menerangkan, melukiskan, menguraikan, atau mengulas suatu gagasan yang menjadi subjek dalam paragraf itu. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alami disusun menurut susunan waktu, dalam kurung the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini dapat umumnya dipakai dalam paragraf kisah negatif. Dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses pengembangan itu dilakukan dengan memberikan satu peristiwa, pembuat atau pelaku sesuatu secara berurut, selangkah demi selangkah menurut peraturan waktu. Susunan itu dapat dikatakan sangat sederhana karena perincian bahas karangan dilakukan secara berurutan atau kronologis. Berikutnya adalah ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan satu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembang paragraf ini bisa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemerannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatan. Dengan mengambil posisi tertentu, pemarahan dimulai secara berurutan dan berada yang terdekat ke benda yang lebih jauh dalam atau letaknya. Dari satu ruangan ke ruangan lainnya, kesenimbungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga. Garis paragraf dapat terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembacanya. Berikutnya adalah definisi. Pengembangan definisi ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan maupun mengenai hal itu
Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas untuk memberikan batas dan penyeluruhan tentang suatu istilah. Kadang-kadang penulisan menguraikan secara panjang lebar dalam beberapa kalimat. Berikutnya adalah analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahami dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan suatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang berkenan. Berikutnya adalah perbandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Pada perbandingan dan pengkontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pangeran untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antar dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi tertentu. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti hanya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, sementara itu. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pengkontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna bertentangan seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Berikutnya adalah sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan itu, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat dan banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahami perlu demikian. Sejumlah penyebab sebagian perincinya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dapat dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengemukakan alasan. Berikutnya adalah pembatas satu persatu. Contoh, sebuah generasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatasan satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Berikutnya adalah repetisi. Pengembangan paragraf dengan
pengulangan seiring digunakan untuk mengingatkan kembali kepada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasan. Pokok bahasan yang ditemukan pada awal paragraf diulang pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata atau gagasan kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan pada informasi yang pernah dibacanya. Dalam penggabungan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Contoh pengembangan cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat bermaksud untuk menekankan pokok persoalan atau pokok pembahasan dalam paragraf. Berikutnya adalah kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasan. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.